Dikisahkan seorang pemuda asal Pekandangan Indramayu bernama Sutajaya merantau ke Cirebon. Di Cirebon ia melamar menjadi prajurit kesultanan. Kebetulan saat itu, Cirebon sedang membutuhkan prajurit jaga yang tugasnya secara khusus hanya menjaga gedung Siraradenok atau gedung penyimpanan senjata kerajaan. Pada suatu hari, ketika melakukan tugas penjagaan, Sutajaya merasakan kantuk yang sangat dahsyat, sehingga ia pun tertidur lelap di depan pintu gerbang gedung Siraradenok. Di pagi harinya, prajurit yang lain mengangkat Sutajaya untuk dikuburkan, tapi Sutajaya malah kaget dan memberontak. Seluruh prajurit heran. Mereka bertanya-tanya dalam benak hatinya, kenapa Sutajaya masih hidup? Sebab biasanya prajurit yang ketiduran ketika menjaga gedung Siraradenok akan mati. Karena dalam gedung tersebut terdapat keris naga runting yang dipercaya bisa menghisap darah siapapun yang tertidur dalam penjagaan. Dianggap sakti, pimpinan prajurit jaga melaporkan kejadian tersebut kepada Sultan. Sutajaya kemudian dipanggil dan dihadapkan pada Sultan. Setelah itu, diperiksa dan dimintai keterangan. Ternyata didapat kesimpulan bahwa sebab musabab Sutajaya masih hidup meskipun tertidur ketika menjaga gedung Siraradenok adalah karena dalam pinggangnya terselip keris Kiai Setan Kober. Keris warisan bapaknya Ki Jebug Angrum, seorang Majapahit yang dahulu bertugas di Bandar Cimanuk atau Indramayu. Keris Setan Kober mampu menjadi penangkal keganasan keris naga runting yang haus akan darah manusia. Selanjutnya, setelah peristiwa tersebut, Sutajaya dinaikkan pangkatnya menjadi prajurit tingkat atas. Sutajaya kemudian juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan kemiliteran di Cirebon, termasuk di dalamnya terlibat dalam Perang Galuh. Atas jasa-jasa Sutajaya yang turut andil dalam memajukan Cirebon, serta turut andil pula dalam kemenangan Perang Galuh, maka Kesultanan Cirebon pun mengangkatnya menjadi Pinangeran atau Menteri, serta menganugerahinya sebuah tanah di timur Cirebon. Kelak, tanah tersebut dijadikannya sebuah pedukuhan atau desa yang diberi nama Gebang. Ketika menjadi penguasa Gebang, Sutajaya dikenal dengan nama Arya Gebang. Kisah mengenai Sutajaya Pinangeran asal Indramayu yang memiliki keris sakti bernama Kober itu dapat ditemui dalam kisah dan legenda rakyat Indramayu. Biasanya legenda dan kisah Sutajaya juga sering dimainkan dalam kesenian sandiwara di wilayah Indramayu. Belum diketahui kapan dan tahun berapa, serta hidup pada masa Sultan Cirebon siapa tokoh Sutajaya yang dimaksudkan dalam kisah rakyat di atas. Mengingat tokoh yang bernama Sutajaya di Cirebon banyak sekali dan tidak hanya satu. Selain dikabarkan melalui tradisi dongengan rakyat Pekandangan Indramayu, kabar mengenai adanya tokoh Sutajaya yang berasal dari Indramayu tersebut sebenarnya dikabarkan juga dalam suatu naskah yang terdapat dalam situs makam Astana Gebang Ilir. Adapun bunyi naskah dari situs tersebut adalah sebagai berikut. Ketika itu Adipati Anom Suteja Keling dari Indramayu mencari keris Kober yang hilang. Ia bertemu dengan seorang gadis Putri Siti Matangaji yang kemudian menjadi istrinya. Ayah putri yaitu Siti Matangaji memberikan sebuah keris yang ternyata adalah keris Kober yang hilang itu. Ia juga memberikan emas untuk bekal hidup mereka. Sejak itulah Adipati Anom Sutajaya Keling berganti nama menjadi Adipati Anom Sutajaya Emas.
Lokasi makamnya terletak di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Sementara itu dalam naskah Cirebon yang lainnya, disebutkan bahwa Gebang itu didirikan oleh Suta Agung yang bergelar Pangeran Gebang, tapi bukan anak Ki Jebug Angrum, melainkan anak dari Pangeran Carbon bin Pangeran Pasarean dari istri selirnya. Suta Agung dikisahkan semenjak kecil diasuh oleh Ki Gedewana Haji. Setelah dewasa kemudian diserahi tanah Gebang. Info mengenai Suta Agung ini dapat ditemui dalam naskah Mertasinga. Misteri keris setan Kober. Dalam kisah sejarah Gebang Pinatar disebutkan jika setan Kober manut atau mengabdi kepada Pangeran Sutajaya karena tidak bisa menandingi kesaktiannya. Karena dalam sumpahnya, setan Kober pernah berkata bahwa barang siapa yang bisa menaklukkannya, dia akan mengabdi sepanjang hidupnya sampai kapanpun. Setelah setan Kober tidak bisa menandingi kesaktian Pangeran Sutajaya, akhirnya setan Kober pun mengabdi dengan berubah wujud menjadi sebuah pusaka berupa sebuah keris yang dinamakan keris setan Kober. Setelah setan Kober menjadi sosok pusaka keris, Pangeran Sutajaya pada akhirnya memberikan keris tersebut kepada Raja Cirebon. Sebaliknya, dari Kerajaan Cirebon pun memberikan sebuah bedug Masjid Sang Cipta Rasa untuk ditukarkan dengan bedug masjid di daerah Gebang, Kabupaten Cirebon. Dalam catatan sejarah Cirebon mengenai Sutajaya sedikit berbeda dengan apa yang dituturkan dalam legenda masyarakat Indramayu. Jika dalam legenda Indramayu dinyatakan bahwa pendiri desa Gebang adalah Sutajaya, tokoh asal Indramayu, maka tidak demikian dalam sejarah Cirebon. Menurut sejarah Cirebon, sebagaimana yang tercatat dalam naskah Mertasinga disebutkan bahwa pendiri Gebang adalah orang yang bernama Suta Agung, Sutajaya I atau Pangeran Gebang. Ia merupakan anak dari Pangeran Sedak Kemuning bin Pangeran Pasarean bin Sunan Gunung Jati. Dengan demikian dalam catatan sejarah Cirebon, pendiri Gebang adalah cicit dari Sunan Gunung Jati, bukan anak Ki Jebug Angrum dari Pekandangan Indramayu. Oleh karena itu, legenda Indramayu yang menyatakan bahwa Sutajaya asal Indramayu sebagai pendiri Gebang diragukan kebenarannya. Di sisi lain, dalam catatan sejarah Cirebon yang lain, sebetulnya juga tidak menafikan tentang adanya tokoh asal Indramayu yang kemudian hari menjadi penguasa Gebang. Tokoh ini bernama Suteja Keling, dan ketika menjadi penguasa Gebang, berganti nama menjadi Adipati Anom Sutajaya Emas. Catatan ini tertulis dalam naskah kuno yang menjadi peninggalan di situs makam Astana Gebang Ilir. Naskah tersebut telah diterjemahkan oleh Badan Komunikasi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Memahami catatan naskah kuno yang menjadi peninggalan di situs makam Astana Gebang Ilir, jelas bahwa bahasan mengenai Sutajaya, Indramayu, dan keris Kober disebut-sebut dalam naskah itu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa legenda masyarakat Indramayu tentang Sutajaya yang menjadi pembesar Gebang dan memiliki keris yang bernama setan Kober adalah betul-betul peristiwa yang pernah terjadi karena didukung oleh sumber sejarah yang jelas. Pada catatan juga diinformasikan bahwa Sutajaya Emas menjadi Adipati Anom atau penguasa muda atau bawahan di daerah Gebang setelah sebelumnya dinikahi dengan Putri Siti Matangaji. Menurut sejarah Cirebon, Siti Matangaji adalah nama lain dari Sultan Safiuddin, yaitu Sultan Kasepuhan Cirebon ke-5 yang bertahta pada 1773 hingga 1786 Masehi. Dengan demikian, maka wajarlah jika Sutajaya diangkat menjadi adipati di Gebang, karena memang ia menantu seorang sultan. Adapun mengenai asal-usul kenapa Sutajaya diangkat menantu oleh Sultan Matangaji, ini belum diketahui secara pasti. Mengingat sejauh ini, belum ada catatan kuno selain legenda asal Indramayu yang membahas mengenai hal ini. Demikian misteri keris setan Kober dan kisah Pangeran Sutajaya. Wallahu a'lam. Liwang-liwang randuk kurung
sembuh. Gunung jati gunung ampara kang sejatine saja jare lawang sang